Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi zat padat dengan judul superkonduktor, di mana meliputi 1. Pengertian superkonduktor, 2. Sifat kelistrikan superkonduktor, 3. Kemagnetan superkonduktor, 4. Sifat kuantum superkonduktor, 5. Efek Meissner, 6. Suhu dan medan magnet kritis, 7. Tipe-tipe superkonduktor, 8. Kelompok superkonduktor, 9. Suhu pemadaman, dan 10. Aplikasi superkonduktor. Yang pertama yaitu pengertian superkonduktor. Superkonduktor merupakan bahan material yang memiliki hambatan listrik bernilai 0 pada suhu yang sangat rendah. Artinya, superkonduktor dapat menghantarkan arus walaupun tanpa adanya sumber tegangan, di mana karakteristik dari bahan superkonduktor adalah medan magnet dalam superkonduktor bernilai 0 dan mengalami efek Meissner. Pada gambar 1 dapat kita lihat hubungan antara resistivitas terhadap suhu. Sifat kelistrikan superkonduktor. Prinsip kerja logam konduktor pada umumnya yaitu bahan logam tersusun dari kisi-kisi dan basis serta elektron bebas. Ketika medan listrik diberikan pada bahan, elektron akan mendapat percepatan. Medan listrik akan menghamburkan elektron ke segala arah dan menumpuk atom-atom pada kisi. Hal ini menyebabkan adanya hambatan listrik pada logam konduktor. Sedangkan pada bahan superkonduktor terjadi juga interaksi antara elektron dengan inti atom. Namun, elektron dapat melewati inti tanpa mengalami hambatan dari atom kisi. Efek ini dapat dijelaskan oleh teori BCS. Ketika elektron melewati kisi, inti yang bermuatan positif menarik elektron yang bermuatan negatif dan mengakibatkan elektron bergetar. Jika ada dua buah elektron yang melewati kisi, elektron kedua akan mendekati elektron pertama karena gaya tarik dari inti atom-atom kisi lebih besar. Gaya ini melebihi gaya tolak-menolak antar elektron, sehingga kedua elektron bergerak berpasangan yang disebut dengan Cooper pairs. Efek ini dijelaskan dengan istilah ponons. Ketika elektron pertama pada Cooper pairs melewati inti atom kisi, elektron yang mendekati inti atom kisi akan bergetar dan memancarkan ponon, sedangkan elektron lainnya menyerap ponon. Pertukaran ponon ini mengakibatkan gaya tarik-menarik antar elektron. Pasangan elektron ini akan melalui kisi tanpa gangguan, dengan kata lain, tanpa hambatan. Sifat kemagnetan superkonduktor. Sifat lain dari superkonduktor yaitu bersifat diamagnetisme sempurna. Jika sebuah superkonduktor ditempatkan pada medan magnet, maka tidak akan ada medan magnet dalam superkonduktor. Hal ini terjadi karena superkonduktor menghasilkan medan magnet dalam bahan yang berlawanan arah dengan medan magnet luar yang diberikan. Efek yang sama dapat diamati jika medan magnet diberikan pada bahan dalam suhu normal, kemudian didinginkan sampai menjadi superkonduktor. Pada suhu kritis, medan magnet akan ditolak. Efek ini dinamakan dengan efek Meissner. Sifat kuantum superkonduktor. Teori dasar kuantum untuk superkonduktor dirumuskan melalui tulisan Bardeen, Cooper, dan Scriver pada tahun 1957. Teori ini dinamakan dengan teori BCS, di mana fungsi gelombang BCS menyusun pasangan partikel. Teori BCS menjelaskan bahwa interaksi tarik-menarik antara elektron dapat menyebabkan keadaan dasar terpisah dan keadaan tereksitasi oleh energi gap. Interaksi antar elektron
elektron dan kisi menyebabkan adanya energi gap yang diamati, di mana mekanisme interaksi yang tidak langsung ini terjadi ketika satu elektron berinteraksi dengan kisi dan merusaknya. Elektron kedua memanfaatkan keuntungan dari demorfasi kisi, di mana kedua elektron ini berinteraksi melalui deformasi kisi. London Penetration Depth merupakan konsekuensi dari teori BCS. Dan terakhir adalah teori BCS ini memprediksi suhu krisis. Efek Meissner adalah efek di mana superkonduktor menghasilkan medan magnet. Di mana efek Meissner terjadi ketika superkonduktor ditempatkan di medan magnet luar yang lemah. Medan magnet akan menembus superkonduktor pada jarak yang sangat kecil, yang dinamakan dengan London Penetration Depth. Pada bahan superkonduktor umumnya, London Penetration Depth sekitar 100 nanometer, di mana setelah itu medan magnet akan bernilai 0. Peristiwa ini dinamakan dengan efek Meissner dan merupakan karakteristik dari superkonduktor. Efek Meissner ini sangat kuat sehingga sebuah magnet dapat melayang karena ditolak oleh superkonduktor. Medan magnet ini juga tidak boleh terlalu besar. Apabila medan magnetnya terlalu besar, maka efek Meissner ini akan hilang dan material akan kehilangan sifat superkonduktivitasnya. Suhu dan medan magnet kritis. Suhu kritis adalah suhu yang membatasi antara sifat konduktor dan superkonduktor. Jika suhu suatu bahan dinaikkan, maka getaran elektron akan bertambah sehingga banyaknya phonons yang dipancarkan. Ketika mencapai suhu kritis tertentu, maka phonons akan memecahkan copper phase dan bahan kembali ke keadaan normal. Sedangkan medan magnet kritis adalah batas kuatnya medan magnet sehingga bahan superkonduktor memiliki medan magnet. Jika medan magnet yang diberikan pada bahan superkonduktor, maka bahan superkonduktor tak akan mengalami efek Meissner lagi. Tipe-tipe superkonduktor. Berdasarkan interaksi dengan medan magnetnya, maka superkonduktor dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu superkonduktor tipe 1 dan superkonduktor tipe 2, di mana superkonduktor tipe 1 menurut teori BCS dijelaskan dengan menggunakan pasangan elektron yang disebut dengan pasangan Cooper. Pasangan elektron bergerak sepanjang terowongan penarik yang dibentuk ion-ion logam yang bermuatan positif. Akibat dari adanya pembentukan pasangan dan tarikan ini, arus listrik akan bergerak dengan merata dan superkonduktivitas akan terjadi. Pada superkonduktor tipe 1 ini ditandai secara fisik dengan adanya gejala penolakan medan magnet luar oleh superkonduktor. Bila kuat medannya melebihi batas kritis, gejala superkonduktivitasnya akan menghilang, maka pada superkonduktor tipe 1 akan terus-menerus menolak medan magnet yang diberikan hingga mencapai medan magnet kritis. Kemudian dengan tiba-tiba bahan akan berubah kembali ke keadaan normal. Sedangkan superkonduktor tipe 2 dapat dijelaskan dengan teori BCS karena tidak dapat dijelaskan dengan teori BCS karena apabila superkonduktor jenis 2 ini dijelaskan dengan teori BCS, efek Meissner-nya tidak terjadi. Abrishkov berhasil memformulasikan teori baru untuk menjelaskan superkonduktor jenis 2 ini, di mana ia mendasarkan teorinya pada kerapatan pasangan elektron yang dinyatakan dalam parameter keteraturan fungsi gelombang, di mana ini menunjukkan bahwa parameter tersebut dapat mendeskripsikan pusaran dan bagaimana medan magnet dapat menetrasi bahan sepanjang terowongan dalam pusaran-pusaran ini.
Superkonduktor tipe 2 akan menolak medan magnet yang diberikan. Namun perubahan sifat kemagnetan tidak tiba-tiba tetapi secara bertahap. Pada suhu kritis, maka bahan akan kembali ke keadaan semula. Superkonduktor tipe 2 memiliki suhu kritis yang lebih tinggi daripada superkonduktor tipe 1. Kelompok superkonduktor. Berdasarkan nilai suhu kritisnya, superkonduktor dibagi menjadi dua kelompok, yaitu superkonduktor bersuhu kritis rendah dan superkonduktor bersuhu kritis tinggi, di mana superkonduktor bersuhu kritis rendah memiliki suhu kritis lebih kecil dari 23 Kelvin. Superkonduktor jenis ini sudah ditinggalkan karena biayanya yang mahal untuk mendinginkan bahan. Sedangkan superkonduktor bersuhu kritis tinggi memiliki suhu kritis lebih besar dari 78 Kelvin, di mana superkonduktor jenis ini merupakan bahan yang sedang dikembangkan, sehingga diharapkan memperoleh superkonduktor pada suhu kamar, sehingga lebih ekonomis. Suhu pemadaman. Suhu pemadaman merupakan batas suhu untuk merusak sifat superkonduktor. Artinya, pada suhu ini, superkonduktor akan rusak. Pada grafik di slide, kita dapat lihat bahwa makin tinggi suhu yang diberikan pada bahan superkonduktor, maka struktur kristal superkonduktor tidak lagi berbentuk ortorombik. Maka dengan adanya perubahan struktur kristal superkonduktor, suatu bahan akan kehilangan sifat superkonduktornya. Dan pada grafik 2 menunjukkan hubungan antara suhu kritis dengan suhu bahan superkonduktor. Jika suhu yang diberikan pada bahan superkonduktor makin besar, maka suhu kritisnya akan mendekati nilai 0 Kelvin untuk bahannya. Aplikasi superkonduktor. Aplikasi dari superkonduktor dapat digunakan dalam bidang transportasi. Contohnya adalah kereta listrik super cepat yang dikenal dengan sebutan magnetic levitation atau maglev. Pemanfaatan superkonduktor yang bersifat tanpa hambatan diterapkan secara luas dalam bidang kelistrikan, di mana pada kereta maglev memanfaatkan efek Meissner, yaitu pengangkatan magnet oleh superkonduktor. Kereta maglev ini bergerak melayang di atas magnet superkonduktor. Dengan melayang, gesekan antara roda dengan rel dapat dihilangkan. Hal ini menyebabkan kereta dapat berjalan dengan sangat cepat, yaitu berkisar pada nilai 343 mph atau 550 km per jam. Prinsip dasar dari kereta ini merupakan interaksi antara rel magnetik dengan mesin induksi yang juga menghasilkan medan magnet di dalam kereta. Pada gambar 5 dapat kita lihat ilustrasi pemasangan magnet-magnet pada dinding rel kereta maglev, di mana dapat kita lihat adanya jajaran magnet di sepanjang dinding dan di sepanjang kereta, di mana huruf-huruf U menunjukkan kutub utara dan S menunjukkan kutub selatan. Jajaran magnet di sepanjang dinding ini dihasilkan oleh arus listrik bolak-balik dari stasiun-stasiun terdekat, di mana kutub utara di gerbong kereta paling depan ditarik oleh kutub selatan dan ditolak oleh kutub utara di dinding lintasan. Hal yang sama terjadi pada sisi kereta yang lain. Pada gambar dapat kita lihat bahwa panah berwarna hijau menunjukkan gaya tarik antara kutub utara dan selatan yang menarik maju kereta, sedangkan panah kecil berwarna biru menunjukkan gaya tolak antara kutub sejenis, di mana kutub utara dengan utara, selatan dengan selatan. Gaya tarik dan tolak yang bekerja bersamaan ini membuat kereta bergerak